Hello, ini adalah alur cerita kisah anjing yang mencari jalan pulang. Petualangan dengan kelima anak anjing yang mencari jalan pulang. Yang berjudul Snow Buddy, rilisan tahun 2008. Bercerita tentang 5 ekor anjing yang tersesat memilih dan menolong anak kecil yang ingin sekali mengikuti perlombaan kereta luncur. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita masuk dalam alur cerita film. Let's go! Berlatar di Washington, film dibuka dengan 5 anak anjing yaitu Butterball, Rosebud, Biduak, dan Martabat sedang mengantar tuannya masing-masing berangkat ke sekolah. By the way, mereka adalah anak dari Bodhi dan Molly dalam film Airbrush 2006. Setelah masing-masing tuan dari mereka berangkat ke sekolah, Biduak yang jahil dimarahi kucing betina karena dia telah menakuti anaknya. Menjelang siang, mereka berlima kumpul di tanah lapang karena akan diajari main bola oleh orang tuanya. Sambil menunggu Bodhi dan Molly datang, mereka bermain petak umpet. Kali ini Buddha yang jaga. Saat Buddha akan mulai mencari saudaranya yang sembunyi, dia kaget melihat Badar Bau sedang naik ke truk yang mengangkat es krim. Saudara lainnya dengan cepat menyusul Butterball di belakang truk. Respat memberi arahan untuk berjaga-jaga. Dia menyuruh Bidak memantau keadaan sekitar selama Rothbard bersama saudara yang lain menyusul Butterball. Namun baru saja saudaranya pada masuk, Webdi juga masuk juga karena ternyata dia melihat kucing tadi yang telah memarahinya. Dan saat semuanya sudah masuk, bak truk itu ditutup oleh supir dan kembali dia melanjutkan perjalanan. Ngomong-ngomong, truk tersebut akan melakukan perjalanan ke bandara karena barangnya dibawanya akan dikirim ke Alaska. Sementara Bodhi dan Molly baru sampai di tanah lapang. Melihat kelima anaknya tidak ada, mereka mencoba mencarinya ke sudut-sudut kota. Terlihat 5 anjing tersebut ketiduran setelah mukbang es krim. Mereka bahkan tak sadar saat boxnya dipindahkan ke dalam pesawat. Sementara si supir yang telah melakukan pekerjaannya kembali menutup box truknya dan bola milik Butterball dijadikan salah satu aksesoris pada truknya. Terlihat anak kecil yang bernama Adele sedang berlatih mengendarai kereta luncur milik ayahnya bersama Sheikh anjingnya. Kelihatannya Adam ini sangat terobsesi sekali dengan ingin menjadi pemain kereta luncur. Lex karena sudah waktunya berangkat ke sekolah, Adam kemudian menutup kembali kereta luncur ayahnya dengan kain dan bergegas ke sekolah ditemani anjingnya. Setelah beberapa jam dalam perjalanan, sampailah pesawat pengangkut es krim di Alaska. Si pilot kemudian menjatuhkan barangnya yang ia bawa layaknya airdrop setelah Virgin ditembakkan. Sampai di daratan, Butterball dan kawan-kawan merasa bingung. Tanah apa yang dipijaknya? Mengira ini adalah lautan es krim vanila. Sementara orang tua mereka kini kebingungan karena anaknya tak kunjung ditemukan. Bahkan sampai malam, Badai dan Molly tetap mencari kelima anaknya bersama tuan mereka masing-masing. Malam itu, 5 anak anjing yang kelelahan mencari jalan pulang akhirnya beristirahat di sebuah gua es. Adam yang telah menghabiskan harinya untuk sekolah dan berolahraga hoki, juga akhirnya sampailah dia di tempat favoritnya yaitu kamar. Saat akan istirahat, Adam didatangi bunyinya yang bertanya, "Adam, pengen kado apa sih saat Natal?" Dan Adam menjawab bahwa dirinya hanya ingin bubur kesukaannya. Tapi setelah ibunya keluar, Adam berdoa agar Natal ini
dia bisa mendapatkan 5 anjing supaya dia bisa mengikuti perlombaan kereta luncur anjing. Paginya, Adam berangkat ke sekolah, disuruh ibunya menaruh kotak pernak-pernik Natal ke gudang. Saat dia sedang melakukannya, dia melihat buku jurnal kereta luncur anjing di atas lemari. Adam pun membukanya. Ia merasa akan berguna, dia lalu memasukkannya ke dalam tas dan akan dibacanya di lain waktu. Di lain waktu, Brantley, kelima papis, mereka baru kebangun kembali, melanjutkan perjalanannya untuk pulang di sebuah tempat. Satu persatu dari mereka mulai menyadari bahwa keberadaan mereka sedang diintai oleh hewan-hewan lain. Rasanya mengintainya adalah serigala besar. 5 anjing pun segera kabur. Sastra yang melihat kelima fatih itu kabur segera mengejarnya. Hingga sampailah mereka di atas danau yang tertutup salju. Sastra menertawakan mereka yang sebelumnya sudah netting. Kemudian Sastra memperkenalkan diri setelah itu. Dilanjut oleh Rasbadan bersama kawan-kawan. Mereka berkenalan. Mengetahui 5 anjing itu tersesat, Sastra kemudian mengajak mereka ke kota bertemu dengan Bernie, seekor anjing yang militer. Di tengah kota, ayah Adam juga terlihat sedang berada di tokonya. Dan hari itu ceritanya dia kedatangan customer yang sangat geteli. Dia adalah John George. Bagaimana tidak menyebalkan, George adalah pemenang lomba kereta luncur yang tidak sportif dan licik. Bahkan karena kelicikannya, ayah Adam sampai mengalami kecelakaan dalam perlombaan hingga anjingnya mati. Beralih ke anjing, Ras yang kemudian bertanya arah jalan pulang dari Alaska ke Washington kepada Bernie, dan Bernie pun menjawab bahwa mereka harus naik pesawat untuk ke Washington. Setelah menjawab pertanyaan Rasbird, Bernie pun pergi karena sudah dipanggil orang tuanya. Next, mereka yang ingin pulang diajak keliling Sastra. Dia kemudian menunjukkan olahraga yang sangat terkenal di sana, yaitu kereta luncur. Dan Sastra pun menganggap bahwa kelima anjing ini akan bisa pulang ke asalnya ketika mereka bisa berlari kencang seperti anjing kereta luncur. Selanjutnya mereka diajak ke gudang rumah Adam dan ditunjukkan kereta luncur yang dimiliki oleh ayah Adam. Mereka yang sedang kagum dengan benda tersebut, mereka harus bersembunyi saat Adam masuk tiba-tiba ke gudang tersebut. Setelah Adam dan Salsa keluar, Ras banget merasa impresif karena baru pertama kali melihat manusia dan peliharaannya memiliki mimpi yang sama. Kemudian pendapatnya ditanggapi oleh saudaranya yang lain, di mana mereka sebetulnya memiliki keinginan untuk membantu Swasta dan Adam. Setelah melakukan musyawarah, akhirnya mereka pun bersepakat untuk membantu Adam dan akan mengatakan hal ini kepada Sasta besok pagi. Di Washington, Buddy, Molly, dan orang tuanya para anak mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya 5 anak anjing. Laporan itu segera ditangani oleh deputi dan dengan mengirim email kehilangan anak anjing ke setiap pangkalan. Tak butuh waktu lama, laporan itu masuk ke kantor polisi Alaska. Namun sayangnya, polisi yang ada di Alaska ini lumayan tidak sigap, dan akhirnya email itu tidak langsung dibuka. Malamnya, Adam yang sedang membaca buku jurnal bersama Sasta diperingati ibunya untuk tidur.
Sementara ayahnya, dia pergi ke gudang yang karena melihat lampu di sana belum dimatikan. Dan hampir saja keberadaan 5 anjing itu ketahuan. Untung saja Badar-Bal berhasil mengusir manja ayah Adam dengan bau kentutnya. Esoknya sesuai kesepakatan, Rose dan Gold memberitahu niat baik mereka kepada Shasta. Di sini Shasta begitu senang karena sebentar lagi keinginan dia dan orang tuanya akan segera terwujud. Lalu mereka diajak Shasta ke rumah Talon, seekor anjing tua yang dulunya menjadi ghost ayah Shasta. Ayah Shasta adalah pemimpin kereta luncurnya ayah Adam yang mati karena kecelakaan. Awalnya Talon tak mau melatih mereka dengan alasan masih terlalu kecil. Namun saat Salsa berkata hal yang paling penting bagi anjing penarik kereta bukanlah tentang masalah ukuran, melainkan kesatuan hati dari tim. Dan Talon mau mengajari mereka. Selesai berlatih sebagai pemimpin kereta luncur, Shasta mulai mengatur posisi untuk kelima temannya. Dengan Badar-Bal dan Mat-Mat posisinya berada di depan kereta, pas Buddha dan Bidok di depannya yang lain. Berpindah ke Adam yang sedang berolahraga hoki, dia terlihat tidak semangat karena sebenarnya ini bukanlah kegiatan yang disukainya. Malamnya saat akan tidur, Adam kembali berdoa agar di Natal ini Tuhan memberikan kelima anjing agar dia bisa mengikuti lomba kereta luncur. Shasta sendiri mendengar doa tuannya sebenarnya ingin menunjukkan hadiah Natalnya sekarang. Namun dia tak berusaha sebisa mungkin untuk mengurungkan keinginannya. Paginya tepat di hari Natal, Adam mendapatkan kado sepatu hoki dari kedua orang tuanya. Sementara di Washington, terlihat para tuannya Badar-Bal dan kawan-kawan sedang merasa sedih karena tak merayakan Natal bersama anjing kesayangannya. Lex merasa ini udah saatnya Salsa mengajak Adam ke gudang dan memanggil 5 temannya satu persatu. Terlihat Adam begitu bahagia dengan servis mereka. Tak mau menyia-nyiakan waktu yang ada, Adam pun segera menyiapkan segala peralatan. Setelah semua itu beres, Adam pun mulai berlatih. Terlihat Talon melihat proses mereka latihan dari kejauhan. Cukup sukses di latihan pertama, esoknya Adam melengkapi peralatan yang masih kurang dan dibantu oleh 6 anjingnya. Di hari kedua ini, melihat kemajuan dan Adam dan tim, Talon merasa tugasnya hampir selesai. Besoknya Adam kembali merayu ayahnya agar dia diizinkan mengikuti perlombaan kereta luncur anjing. Namun ayahnya tetap tak menyetujuinya karena menganggap perlombaan tersebut sangat membahayakan untuk anaknya. Namun Adam yang tetap kukuh dengan keputusannya, malamnya dia membongkar celengan miliknya. Dan saat pagi, Adam ditemani anak anjingnya pergi untuk mendaftarkan diri. Sampai di tempat pendaftaran, Adam diterima dengan sangat baik karena Sheriff mengira yang akan mengikuti lomba adalah ayah Adam, si jago yang udah lama vakum. Sementara di luar, Rosebud dan bersama saudaranya didatangi oleh salah satu anjing milik George yang menciutkan nyali mereka untuk mengikuti perlombaan. Dia berkata bahwa perlombaan kereta luncur sangatlah membahayakan.
Bahkan orang tua Sasta meninggal karena perlombaan tersebut. Namun walaupun takut, mereka tetap kekeh dengan niat baiknya untuk membantu Adam dan Sasta. Beralih ke Washington, Buddy dan Molly berhasil menemukan bayangan Badatnal di belakang truk es krim. Tak mau kehilangan kesempatan, mereka segera mengejar truk tersebut dan masuk ke dalam box es krim. Dan dengan tindakan tersebut akhirnya terbawalah mereka ke Alaska. Malamnya Talan memanggil kenapa Pisang sedang istirahat. Dalam pertemuannya kali ini Talan pamit karena merasa sudah mengajari semua yang perlu diketahui oleh mereka. Paginya perlombaan anjing kereta luncur berlangsung. Terlihat para warga sudah berkumpul untuk melihat pertandingan ini. Jules pasti ikut dalam perlombaan. Dan lihat, ternyata dia langsung mengucilkan Adam yang baru datang sebagai peserta yang paling muda. Adam juga sempat tak diperbolehkan ikut lomba terkait usianya. Namun Adam berhasil meyakinkan Sheriff dan singkatnya perlombaan pun dimulai. Terlihat semua peserta sedang berlari sekencang mungkin untuk bisa memimpin perlombaan. Belum apa-apa, Cut sudah berbuat curang dengan mencilakakan peserta lain. Pada saat yang sama, Buddy dan Molly telah sampai di Alaska dan mengetahui keikutsertaan anak-anak mereka dalam perlombaan kereta luncur. Tanpa menunda lagi, bersama mereka pergi ke tempat perlombaan. Sementara di tempat lain, Sheriff yang tak sengaja berpapasan dengan ayah Adam mengungkapkan rasanya salut kepada dia yang telah memperbolehkan Adam mengikuti lomba. Mendengar itu tentu si ayah kaget. Ia langsung menjemput istrinya dan segera pergi ke tempat pertandingan. Malamnya para peserta mulai sampai di pos pemeriksaan, dan yang berhasil sampai di sana hanya George, Elva, dan Adam. Di sana George kembali berbagi jahat. Dia sedikit memotong tali utama di kereta Alpha agar nantinya di babak final kereta milik lawannya tidak kotor. Paginya sisa perlombaan kembali dilanjutkan. Di kantor Sheriff, Ryan yang baru menyadari kiriman email dari pangkalan lain segera menghubungi DPT, dan dari Washington dia segera mengatakan bahwa di Alaska ada 5 anak anjing yang sepertinya tersesat. Mendengar kabar tersebut, Deputi dan berterima kasih serta langsung mengatakan kabar ini kepada 5 anak tuan anak anjing itu. Beralih ke Alaska, sampailah orang tua Adam di tempat pertandingan. Kini perlombaan tersebut semakin menjadi menegangkan karena turunnya hujan badai. Elva yang tidak mengetahui tali di geretanya sudah pas kokoh terpaksa harus mengalami kecelakaan karena ulah Josh. Karena badai semakin kencang, akhirnya Josh maupun Adam memilih beristirahat. Kali ini Adam mendapat pertolongan dari seorang kakek yang mengizinkan dia dan anjingnya tidur di rumah Aigeonya. Esoknya 2 peserta yang tersisa kembali melanjutkan perjalanan. Dalam babak ini, Adam yang kurang hati-hati sempat terjatuh dan pingsan. Untung saja Salsa bersama 5 anjing lainnya segera menyadarkan Adam dan mengejaknya menuju garis finish. Jarak antara Adam dan Josh lumayan jauh. Namun Adam dapat mengejarnya
karena ternyata Josh mengalami kecelakaan, di mana dua anjingnya terjebak di sungai yang tertutup salju. Adam kemudian memilih untuk berhenti. Ternyata Adam berhenti karena dia dan tim untuk berencana menyelamatkan kedua anjing tersebut. Dengan hati-hati, Shasta mengaitkan tali kereta milik Josh. Shasta dan tim segera menariknya menjauh dari sungai. Hasil kerja keras mereka berhasil. Anjing Curse lolos dari jebakan. Namun bukannya berterima kasih, Josh yang licik segera mengajak para anjingnya lari ke garis finish. Tapi dua anjing yang terjatuh marah kepada mereka dan memilih untuk tak mau berlari. Sehingga Adam yang sempat ketinggalan lumayan jauh kini bisa mendahului Josh dan berhasilnya dia memenangkan pertandingan ini. Di garis finish Adam langsung disambut hangat oleh orang tuanya. Kini orang tua Adam bangga dengan apa yang anaknya lakukan, dan mereka tak lari melarang Adam untuk menjadi pemain kereta luncur. Tak berselang lama sampailah Buddy dan Molly di tempat pertandingan. Mereka segera menemui anaknya yang sudah berhari-hari LDR dengan mereka. Dan karena pesawat yang akan membawa ketujuh anjing itu sebentar lagi akan datang, Adam dan keluarganya kemudian mengantar mereka ke bandara. Setelah sampai, Adam mulai melepaskan tali yang mengait kelima anjing tersebut. Mereka kemudian saling berpamitan sebelum akhirnya berpisah. Sampai di Washington, kedatangan ketujuh anjing itu langsung disambut baik oleh para orang tuanya masing-masing. Sampai di Washington, kedatangan ketujuh anjing itu langsung disambut baik oleh para tuannya masing-masing. Kini para pemilik anjing yang dari kemarin murung mulai tersenyum lebar kembali karena anjing kesayangannya telah pulang. Dan film pun selesai. Sampai jumpa. Semoga film ini berkesan. Sampai jumpa.